hati adalah dosa yang mematikan dalam kehidupan seseorang. Ketika ada iri hati dalam kehidupan seseorang, dalam kehidupan kita, maka tidak ada kasih di dalam hidup. Ya. Dan cenderung Bapak Ibu Saudara, saya juga tidak menyangkal seringkali kita terkontaminasi dengan perasaan ini. Ya, ada banyak di dalam diri kita terkontaminasi, ya. Walaupun mungkin levelnya sedikit atau banyak, tetapi banyak atau sedikit seringkali kita terkontaminasi dengan roh iri hati. Nah, iri hati adalah dosa yang mematikan. Sehingga ketika iri hati, maka kekuatan kita hilang, gitu ya. Iri hati mencuri damai sejahtera, merusak kebahagiaan, dan iri hati membawa kehancuran di dalam diri sendiri maupun di dalam sebuah komunitas, Bapak Ibu Saudara. Karena itu mari kita perlu mewaspadai iri hati ini. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, dalam Yakobus pasal 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Jadi iri hati adalah sumber utama dari kekacauan dan kejahatan. Ketika ada iri hati di dalam sebuah komunitas, maka di situ ada kekacauan dan kejahatan. Iri hati tidak mengerjakan kebenaran dalam kehidupan seseorang. Mungkin kita tidak iri hati itu tidak kita tunjukkan gitu ya dengan muka kita. Tapi saya juga belajar mengevaluasi diri saya. Ada ya perasaan itu di dalam kehidupan saya. Iri hati berkata, aku suka dengan apa yang kamu punya. Aku bahkan tidak suka karena kamu memilikinya dan aku mau itu. Itu iri hati. Jadi iri hati ketika kita mulai menyukai, menginginkan apa yang orang lain punya. Dan kita tidak suka orang itu memilikinya dalam bentuk apapun itu. Mungkin talenta, pelayanan kita, atau dalam bentuk barang, atau pencapaian-pencapaian kita. Nah, mari kita mau belajar dari firman Tuhan tentang dosa iri hati Bapak Ibu Saudara. Kita buka dalam Kejadian pasal 4 ayat 5. Kejadian pasal 4 ayat 5 firman Tuhan berkata, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6, firman Tuhan berkata kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kain iri kepada adiknya karena Tuhan menerima persembahan Habel daripada persembahan Kain, saudara. Dan Kain, sumber iri hati Kain adalah karena ia mulai membandingkan dirinya dengan adiknya. Kita mau belajar dari Kain Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata sumber iri hati itu berasal dari suka membandingkan diri dengan orang lain. Dan tidak ada yang terluput dari kita gitu ya, kita bandingkan dia sudah ini saya belum, dia sudah sukses saya belum, dan yang lain-lainnya. Kain membandingkan kehidupannya dengan adiknya. Tapi sebenarnya Tuhan sudah berfirman kepada Kain, Kain hati-hati, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda kamu. Kamu jangan membandingkan diri Kain. Iri hati akan muncul. Dan karena iri hati kepada adiknya mendorong Kain untuk bertindak jahat. Iri hati
bersumber dari suka membandingkan diri dengan orang lain. Ester 3 ayat 5 sampai 6. Kita buka firman Tuhan dalam Ester pasal 3 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan, ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasuerus. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini, Haman adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan Ahasuerus waktu itu. Nah, Haman merasa tidak terima ketika Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya ketika Haman lewat. Ya, jadi dulu cerita ini kalau Haman lewat orang-orang harus berlutut gitu ya. Harus sujud dan berlutut kepada Haman. Tapi Mordekai tidak. Karena Mordekai punya prinsip bahwa kita hanya tunduk dan sujud kepada Tuhan. Lalu hati Haman menjadi panas. Karena iri hati yang tidak puas dengan apa yang ada membuat Haman terdorong untuk melakukan hal yang jahat. Dikatakan di dalam ayat ini saudara bahwa ayat 6, tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Dia tidak puas dengan keadaannya, dia tidak puas dengan posisinya saat itu. Haman tidak puas dengan apa yang dia sudah punyai. Dia ingin lebih dan lebih. Sehingga ketika seseorang tidak memenuhi keinginannya, Haman menjadi iri hati. Haman memiliki semuanya, namun gara-gara iri hati dia membuatnya kehilangan banyak hal, saudara. Bahkan dia kehilangan nyawanya sendiri bersama-sama dengan keluarganya. Haman iri hati. Iri hati Haman bersumber dari rasa tidak puas di dalam dirinya. Iri hati Haman bersumber dari kehidupannya yang tidak puas dengan apa yang dia sudah miliki. Bahkan dia tidak puas untuk hanya membunuh Mordekai saja. Dia ingin memusnahkan semua orang Israel supaya puas hatinya. Terkadang iri hati itu berasal dari rasa tidak puas di dalam diri kita. Ingin lebih dan lebih. Rasa iri hati itu muncul ketika di dalam diri kita ini merasa kurang, dan kurang. Sehingga ketika kita melihat orang lain, kita mulai membandingkan diri. Lalu muncul perasaan, seperti firman Tuhan minggu lalu, perasaan negatif itu dipakai oleh iblis untuk menunggangi. Ya, jadi ketika ada perasaan negatif dalam diri kita, iri hati ini emosi negatif Bapak Ibu Saudara. Itu dipakai oleh iblis, ditunggangi oleh iblis untuk menyeret kita kepada kebinasaan. Haman binasa karena dia iri hati. Haman kehilangan jabatannya, Haman kehilangan nyawanya, Haman kehilangan keluarganya karena perasaan iri hati yang mendorong hidupnya. Dari rasa tidak puas, dari rasa yang menginginkan, ingin dan ingin di dalam kehidupannya. Selanjutnya kita lihat di dalam Bilangan 16 ayat 9 sampai 10. Bilangan 16 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya
supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi. Dan sekarang kamu mau pula, kamu menuntut pangkat imam lagi. Ya, ini Korah, gitu ya. Korah memberontak kepada kepemimpinan Musa. Korah mengatai Musa bahwa mengapa kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan. Korah berambisi. Ya, Korah ini adalah seorang pemimpin, gitu ya. Dipimpin untuk melakukan pekerjaan pada kemah suci, bertugas untuk melayani umat dalam kemah suci, gitu ya. Tapi dia bukan imam. Tapi salah satu pemimpin. Tapi Korah berambisi untuk menjadi imam. Nah, Korah ini Bapak Ibu Saudara berasal, dia memang dari suku Lewi, tapi dia pekerjaannya lain gitu ya, bukan imam. Dia menginginkan posisi sebagai imam. Korah iri hati bermula dari ambisinya. Dia tidak puas dengan posisinya yang sudah ada. Hati Korah penuh dengan ambisi, dia ingin menginginkan jabatan yang lebih, membuatnya terjerumus dalam pemberontakan. Dan akibat iri hati Korah Bapak Ibu Saudara, dia memberontak. Dan pemberontakan yang dia lakukan itu membuat dia, keluarganya, dan orang-orang terdekatnya habis musnah, ditelan ke dalam tanah, saudara. Karena iri hati. Jadi Alkitab banyak memberikan contoh dosa iri hati, di mana merusak dan membinasakan. Satu lagi saudara, kita lihat di dalam 1 Samuel 19 ayat 5. 1 Samuel 19 ayat 5, firman Tuhan berkata, ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Yonatan mengingatkan ayahnya. Yonatan mengingatkan bapaknya bahwa Daud itu sudah membela. Dia sudah mengalahkan orang Filistin berlaksa-laksa. Kenapa harus iri hati kepada Daud? Saul iri hati karena hatinya egois. Dia tidak mau ada saingan di dalam kehidupannya. Saul iri hati karena dia mementingkan dirinya sendiri. Dia mau yang jadi raja, penerusnya adalah anaknya. Tapi ketika di dalam diri Saul itu ada roh mementingkan diri, ada roh keegoisan. Mengubah hati Saul menjadi iri dan membuatnya menjadi pribadi yang jahat. Dia mengejar Daud, dia menginginkan kematian Daud. Dari firman Tuhan, contoh-contoh tokoh Alkitab yang kita sudah lihat Bapak Ibu Saudara, menandakan bahwa iri hati itu membinasakan pribadi seseorang. Iri hati itu bermula dari rasa tidak puas, rasa tidak bersyukur. Bermula dari mementingkan diri sendiri, bermula dari ambisi, membandingkan diri sendiri. Nah, bagaimana supaya tidak iri hati? Ya, jadi satu-satunya penawar untuk rasa iri hati Bapak Ibu Saudara adalah kasih. Kasih adalah penawar iri hati. Ketika orang mulai iri hati, teriritasi dengan perasaan iri hati, maka tidak ada kebenaran yang muncul dalam kehidupannya. Iri hati itu membuat seseorang bisa bertindak berbuat jahat. Iri hati bisa melemahkan iman seseorang. Bahkan perasaan iri hati Bapak Ibu Saudara menghalangi kita untuk mengalami kasih Tuhan.
Karena dalam diri kita ini ada roh iri hati yang tidak bisa. Bapa itu kasih, Allah itu kasih. Ketika Allah itu kasih, dalam diri kita ini ada roh iri hati, bertolak belakang gitu ya. Jadi kasih dan iri hati itu adalah suatu hal yang bertolak belakang. Ketika ada roh iri hati dalam kehidupan kita, maka itu menghalangi kita untuk mengalami Tuhan. Ketika ada roh iri hati dalam kehidupan kita, itu menghalangi kita untuk mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sudah lihat contoh-contoh tadi itu ya, orang-orang hebat yang dipakai Tuhan, tapi hatinya dipenuhi dengan iri hati. Akhir dari hidupnya adalah kehancuran Bapak Ibu Saudara. Tapi ada satu contoh dalam Alkitab. Seseorang yang bisa mengatasi iri hati, yaitu Yonatan. Ya, secara lahiriah yang akan menjadi penerus tahta kerajaan Israel adalah Yonatan. Tapi Tuhan lebih pilih Daud. Dari potensi iri hati, sebenarnya yang berpotensi besar untuk menjadi iri hati adalah Yonatan. Tapi Yonatan juga punya alasan gitu ya untuk iri kepada Daud. Karena Yonatan itu kalau kita baca dalam kitab Samuel, dia berjuang mati-matian untuk membela bangsanya. Bahkan ada suatu ketika dia berperang, ketika bapaknya mengangkat sumpah, Saul mengangkat sumpah bahwa orang-orang tidak boleh makan sebelum sebelum perang selesai. Yonatan membela bangsanya. Gitu ya. Nah, Yonatan punya alasan untuk membenci Daud, tetapi Yonatan tidak lakukan itu. Dalam kitab 1 Samuel, Yonatan mengasihi Daud. Tindakan kasih Yonatan adalah Yonatan menang atas iri hati melalui tindakan yang rela berkorban. Bahkan jubahnya, pedangnya, dia kasih sama Daud. Karena Yonatan tahu bahwa Tuhan pilih Daud, bukan Yonatan. Yonatan punya kerelaan hati untuk mau berkorban, untuk mau mengasihi Daud. Sehingga persahabatan Daud dan Yonatan terkenang sampai saat ini, menjadi sebuah kisah inspirasi dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Kita mau belajar seperti Yonatan. Nah, iri hati hanya dapat dilawan dengan kasih Bapak Ibu Saudara. Ketika ada iri hati dalam diri kita, maka hanya bisa dilawan dengan kasih. Kasih Bapa. Iri hati itu fokus kepada diri sendiri dan kekurangan diri. Tetapi kasih fokus kepada kepentingan bersama. Di dalam gereja, di dalam komunitas. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yaitu punya kasih. Fokus untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan gereja kita, untuk kepentingan dalam komunitas kita. Ketika muncul iri hati, dalam Amsal mengatakan itu akan meruntuhkan, membusukkan tulang. Ketika ada iri hati dalam sebuah komunitas, maka komunitas itu akan menjadi komunitas yang lemah, yang tidak punya daya tahan, bahkan akan hancur. Oleh karena itu, obat penawar untuk iri hati adalah kasih. Ketika orang-orang fokus kepada dirinya sendiri. Ketika orang-orang fokus kepada kekurangan diri sendiri. Mari jemaat Green Bay tadi kita mau belajar untuk fokus pada kepentingan bersama. Ya memang di dalam sebuah komunitas gesekan itu pasti ada. Gesekan pasti ada, tetapi di mana kasih kita perlu, Tuhan mengasihi kita, Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah menerima kita apa adanya, gitu ya. Bahkan semua kekurangan dalam diri kita itu Tuhan terima. Nah, giliran kita
Orang-orang percaya untuk punya fokus, kepentingan. Fokus untuk kepentingan bersama. Iri hati merasa terancam atau sedih melihat orang lain diberkati. Atau melihat orang lain lebih di atas dari hidupnya. Atau melihat orang lain sudah memiliki hal-hal tertentu dan kita belum. Tetapi orang yang memiliki kasih, dia akan bersuka cita. Bersama-sama bersuka cita, bersama-sama membangun. Ada sukacita dalam kehidupannya, ada rasa syukur dalam kehidupannya. Iri hati merasa kurang karena orang lain memiliki banyak, sedangkan saya sedikit. Orang lain sudah begini, sedangkan saya belum. Tapi kasih adalah murah hati. Selalu ingin memberi. Memberi bukan dalam arti kepemilikan saja Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Gembala Senior mengatakan memberi itu memberi waktu, tenaga, pikiran, harta, itu memberi. Nah orang yang memiliki kasih, yang murah hati, selalu ingin memberi. Bukan merasa kurang karena orang memiliki ini dan itu. Atau merasa kurang karena dia tidak dipilih ini dan itu gitu ya. Orang yang iri hati mencari keuntungan diri sendiri. Tetapi orang yang memiliki kasih, hidupnya rela berkorban, rela melepaskan haknya untuk kebaikan bersama. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau membangun kasih itu di dalam diri kita. Kita tidak fokus untuk kepentingan pribadi kita. Apa yang saya dapat dari pelayanan saya? Apa yang saya dapat dari pekerjaan saya? Tetapi mari kita mau fokus kepada Kristus. Mari kita mau koreksi hati kita. Minta Tuhan mengevaluasi hati kita. Karena roh iri hati ini tanpa kita sadari itu melemahkan kehidupan kita. Dalam Kolose ayat yang terakhir, Kolose pasal 3 ayat 14. Firman Tuhan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Biarlah dalam diri kita ada kasih. Dalam kehidupan kita ada kasih yang senantiasa mengikat kehidupan kita. Menerima kelemahan dan kekurangan satu sama lain. Dalam komunitas kita tidak ada kebanggaan diri, tidak ada perasaan-perasaan menginginkan. Karena itu akan menghancurkan. Kita sudah melihat contoh-contoh dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, ini kehidupan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan.